Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Agildiah Kusumawardani. Saya salah satu staf UT Surakarta. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan seputar pendaftaran mahasiswa baru. Saat ini kita masih buka pendaftaran sampai 8 Agustus. Silakan, misal ada yang ingin ditanyakan, mumpung kita live, kita bisa ngobrol santai aja. Mungkin ada kendala atau apa, bisa ditanyakan langsung lewat live Instagram UT. Baik, kita mulai saja. Mungkin ini ada pertanyaan yang pertama dari Mbak Itzlindar SPTR. Kalau mau daftar di mana, Kak? Jadi kita open pendaftaran itu semuanya via online ya, di sia.ut.ac.id. Kita bisa milih calon mahasiswa, menu calon mahasiswa gitu. Tapi kalaupun teman-teman ingin konsultasi langsung nih sebelum mendaftar, mungkin biar tahu dulu gambaran UT itu seperti apa, itu kita kan sudah buka ya rekrutmen on the spot. Itu ada di Poksinah, di Teknopark, lalu di Wonogiri juga ada, di Klaten juga ada. Jadi silahkan dilihat postingan Instagram kita, feed tentang pendaftaran on the spot. Di situ kita open recruitment gitu, jadi bisa ditanyakan konsultasi secara langsung. Kita juga di kantor juga menerima jika teman-teman yang ingin mendaftar bisa langsung ke UT, cuman nanti akan kita pandu juga secara online ya gitu. Jadi teman-teman juga harus paham tentang online itu seperti apa gitu, karena nantinya perkuliahan di UT pasti kebanyakan online-nya, digitalnya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ya kalau Mbak Esti Ana Putri khusus jurusan fakultas keguruan, misal PGSD, jadi memang harus mengajar di SD minimal 1 tahun. Misal mau ambil PG PAUD ya minimal 1 tahun juga di PG PAUD. Atau dari perguruan ingin ke pendidikan bahasa Inggris, itu juga harus mengajar di setara SMP atau SMA menjadi guru bahasa Inggris seperti itu. Bagi yang mendaftar tidak ada NUPTK, bisa diisi 0 saja. Untuk kuliahnya, ini ada yang tanya RRADD, kalau kuliah di UT Surakarta apakah kuliah akhir pekan? Gini, jadi untuk model perkuliahan sendiri kita itu kan full online ya, kita berbasis web gitu di elearning.ut.ac.id. Jadi biasanya dari UT sendiri hanya memberikan deadline pengerjaan, misal dimulainya hari Senin, pengerjaannya sampai hari Minggu. Nah, untuk waktunya sendiri teman-teman bisa mengatur sendiri, misal longgarnya malam ya silakan bisa dikerjakan malam. Yang penting tidak lewat dari batas unggah tugas atau unggah diskusinya seperti itu. Ini kita pendaftaran sampai 8 Agustus ya. Rara R45 tadi tanya tentang ya, maaf ya ketutup. Nah untuk mahasiswa lama tadi ada yang tanya semester 2 mulainya kapan, Kak? Saat ini kita udah bisa mulai registrasi ya. Jadi teman-teman jangan lupa selalu cek
kalender akademik. Silahkan dicari di Google Kaldik UT, pasti nanti akan sudah tertera itu kalender akademik, kapan kita harus registrasi, kapan kita harus pembayaran, itu semuanya sudah ada gitu ya. Dan jangan lupa cek di Instagram kita juga selalu update mengingatkan bahwa kapan registrasi, kapan pembayaran, seperti itu. Jadi teman-teman harus aktif ya secara sosial media, juga harus follow Instagram UT Surakarta. Rinda NAAP untuk teknologi pangan, apakah bisa SIPAS non TTM Kak? Bisa full online gitu. SIPAS non TTM itu full online ya, nanti untuk semesternya mata kuliahnya sudah ditentukan dari UT, jadi teman-teman tinggal registrasi saja. Kak Andri Tia Putri, Kak, bagaimana kelanjutan setelah registrasi? Ya, itu mungkin juga tadi saya sudah sampaikan harus selalu cek Kaldik ya, kalender akademik. Kalau sudah registrasi mata kuliah, otomatis harus pembayaran. Setelah pembayaran, untuk mahasiswa baru tentunya nanti akan ada OSMB atau PKBJJ gitu. Jadi informasi nanti akan tentang aplikasi UT, informasi kuliah di UT seperti apa nanti akan dijelaskan saat OSMB, PKBJJ, seperti itu. Kak, kalau untuk pembayarannya langsung ke UT ya? Ini dari Mbak Sinta. Jadi kita pembayaran kalau di kantor UT kita hanya menyediakan untuk ATM BRI saja ya, gitu. Sebenarnya untuk mitra UT kita ada di Bank Mandiri, BSI, BTN, Alfamart, Indomaret gitu bisa. Jadi teman-teman untuk pembayaran bisa sendiri sebenarnya gitu. Kalau mau kantor adanya pakai ATM BRI saja. Untuk grup Camaba mungkin nanti teman-teman akan bisa join setelah teman-teman mengikuti yang namanya OSMB, orientasi mahasiswa baru, studi mahasiswa baru gitu. Jadi nanti kita akan share grup mahasiswa, jadi teman-teman nanti bisa join agar tidak terlewat juga informasinya. Jadi teman-teman yang sudah berhasil daftar jangan lupa untuk registrasi mata kuliah ya. Kalau dari M Darani, kalau online gini kita dapat almet apa tidak? Jadi gini, untuk alma mater kita tidak mewajibkan untuk beli, cuman kalau teman-teman ingin beli juga bisa, itu di TBO Karunika ya. Jadi untuk kapan OSMB nanti bisa
Cek berkala di Instagram UT Surakarta dan website surakarta.ut.ac.id. Nanti akan di-share juga kapan pelaksanaan OSMB. Dan ini sebaiknya diikuti ya, biar teman-teman juga tidak terlewat informasi tentang UT itu seperti apa, nantinya perkuliahan seperti apa gitu. Kalau ikut OSMB kan nanti juga ada teman dalam satu angkatannya gitu. Jadi bisa berkenalan dengan teman-temannya ya. Nggak ada suaranya. OSMB sebaiknya wajib ya diikuti, karena nanti kan ada informasi tentang UT, jadi teman-teman biar tidak terlewat tentang informasi itu gitu. Mbak Adristia Putri HFN, kakak untuk mengakses bahan ajar apakah ada waktunya ya? Mungkin saat ini karena kita masih proses registrasi mata kuliah ya, mungkin bahan ajarnya secara digital itu belum bisa diakses. Jadi teman-teman silahkan akses bahan ajar digitalnya mendekati waktu kuliah gitu. Biasanya mendekati waktu kuliah bahan ajar itu semuanya udah bisa diakses secara digital. Seperti itu. Untuk waktu kuliah sendiri teman-teman wajib cek yang kalender akademik UT ya. Jangan lupa itu untuk acuan teman-teman biar tidak tertinggal kapan registrasi, kapan kuliah, seperti itu. Wah, ini sepertinya banyak ya teman-teman yang masuk ke manajemen. Jika ingin mengajukan RPL, apakah bootcamp atau prakerja dapat dimasukkan dalam pelatihan profesional? Jadi silahkan misal merasa ada sertifikat pelatihan, silahkan dimasukkan saja di jalur RPL ya. Nanti tim assessment juga akan menilai masuk atau tidaknya untuk RPL itu. Mbak Delia, kuliah full online ya kalau di UT? Iya bisa Mbak, jadi nanti kita kuliahnya full online, waktunya silahkan ditentukan sendiri ya. Mungkin nanti yang diwajibkan untuk hadir nanti waktu ujian akhir saja. Dan ingat kalau untuk ujian akhir sendiri di UT juga sangat fleksibel, bisa memilih tempat ujian di mana saja gitu. Jadi misal udah di kalender akademik sudah jelas kapan dimulai ujian, misal 16 Desember, jadi silahkan dilihat nih 16 Desember posisi saya di mana gitu. Silahkan minimal ya 1 bulan atau 3 minggu sebelum ujian teman-teman konfirmasi kalau misal mau ganti tempat ujian gitu. Atau bisa juga teman-teman saat registrasi mata kuliah udah tahu posisinya di mana nih. Oh saya
untuk ujian akhir sepertinya 6 bulan ke depan saya udah di Semarang. Jadi silahkan pilih lokasi ujian di Semarang. Jadi tidak perlu urus ribet lagi untuk lokasi ujian ke depannya. Gitu. Mbak Hiklap mana ya? Kalau mau tanya, seumpama semester ini mau ambil SIPAS semi, kemudian semester selanjutnya mau ganti ke SIPAS non TTM, bisa nggak ya? Ya, jadi untuk perubahan layanan pembelajaran itu bisa ya Mbak, kalau sama-sama SIPAS bisa SIPAS semi ke SIPAS non TTM itu bisa, cuman jangan lupa juga koordinasi dengan kelasnya jika memang nantinya kedepannya mau pindah ke non tatap muka gitu. Mbak Mas M Nova 99, pariwisata di UT udah ada ya? Iya, jadi pariwisata di UT sendiri memang sudah dibuka, cuman masih ada hanya beberapa wilayah ya. Untuk Surakarta sendiri kita masih pengurusan, jadi semoga nanti akan buka di UT Surakarta pariwisata. Kak Deni Astuti, Kak, aku mau pilih yang paket SIPAS, kok nggak ada pilihan menunya ya? Harusnya sih ada Kak, jadi nanti biasanya sebelum milih paket itu nanti akan ada keterangan SIPAS itu apa, SIPAS non tatap muka itu apa, itu tinggal ditutup aja, nanti akan ada pilihan paket non tatap muka ya, bahasanya paket non tatap muka atau non paket gitu. Tadi sepertinya saya baca ada yang bertanya tentang Tuton, pengisian form kesediaan Tuton ya. Jadi memang saat ini periode 2023.1 memang pengisiannya seperti itu ya. Jadi memang mungkin harusnya ini 2023.2 gitu, tapi saat ini kita beralih ke 2023 ganjil seperti itu. Jadi itu sudah sesuai, silakan yang sudah merasa bayar kuliah silakan bisa klik form kesediaan Tuton di e-learning kita, jangan lupa disetujui ya, biar nanti tutonnya bisa dikerjakan gitu. Kak Deni Astuti, berarti pilih yang non tatap muka Kak. Jadi gini Kak, nanti kan ada dua pilihan, paket non tatap muka atau non paket. Paket non tatap muka itu berarti mata kuliah sudah dipilihkan dari UT gitu, biayanya paket gitu. Kalau non paket itu nanti teman-teman bisa milih mata kuliahnya sendiri gitu. Misal semester 1 mau registrasi satu mata kuliah dulu bisa, tapi kalau paket sudah ditentukan dari UT ya. Itu semuanya full online, paket non tatap muka maupun non paket itu semuanya layanannya full online.
wah ini bagus nih teman-teman sudah mulai memfollow teman-temannya yang sekiranya satu jurusan pilihannya gitu ya, biar tidak, pastinya bisa bertukar informasi tentang UT gitu. KRSYDHLM, halo Kak, cara mengajukan perubahan DP Prodi itu gimana ya Kak? Ya, jadi mungkin nanti harus kita lihat dulu ya mau pindah ke prodi apa. Kalau sesama non keguruan bisa silakan mengajukan ke kantor, itu nanti akan mengisi form perubahan data pribadi dari data lama program studinya apa dan disebutkan untuk data barunya program studi apa gitu. Ini mumpung kita pendaftaran masih sampai 8 Agustus Kak, silahkan cepat diurus gitu biar nanti bisa melanjutkan untuk registrasinya sesuai jurusan yang diinginkan. Mbak Mela, Kak, FKIP apa harus ada SK mengajar 1 tahun ya Kak? Ya, jadi memang harus mengajar minimal 1 tahun ya. Kak Mulia Tiana, kuliah mulai kapan Kak pembelajarannya? Coba cek kalender akademik ya Kak, ketik di Google aja kalender akademik UT gitu, nanti akan muncul, silahkan pilih yang program studi sarjana gitu. Kak Sauprek, belum bisa untuk tutonnya, belum ada pilihan setuju tidaknya, jadwalnya juga masih jadwal semester lalu. Kak Sauprek, mungkin kakak harus pastikan dulu kakak apakah sudah registrasi mata kuliah. Jika sudah, silahkan lakukan pembayaran dulu gitu ya. Misal melakukan pembayaran dan belum setelah mengklik form kesediaan tuton itu tidak bisa, ada keterangan mungkin belum registrasi tuton, silakan kakak cek coba di billing registrasinya apakah status layanannya itu udah ada TO-nya, keterangan TO. Jadi dipastikan waktu registrasi mata kuliah teman-teman harus mencentang TO itu tutorial online gitu, dicentang semuanya. Nanti setelah itu pembayaran baru mengisi form kesediaan tutor. Nah untuk jadwalnya sendiri kemungkinan mungkin belum diupdate Kak. Jadi kalau lebih update-nya kakak bisa cek kalender akademik UT itu ya. Kak Septian Dwi C, Kak format nama kok nggak valid ya, padahal benar. Oke, ini pasti waktu Kak Septian sedang mengisi akun mahasiswa saat mendaftar. Jadi tolong bisa dipastikan dulu Kak, nama di bagian belakang, misal Agil Diah Kusuma Wardani spasi, itu dipastikan belakang sendiri jangan sampai ada spasi ya. Itu yang pertama. Nama lengkap belakang sendiri jangan ada spasi. Untuk selanjutnya nama ibu kandung, pastikan juga belakangnya jangan ada spasi. Untuk selanjutnya tempat tempat lahir, misal Salatiga spasi, itu pasti nggak mau nanti untuk disimpan. Untuk selanjutnya adalah password. Jadi password di situ sudah ditentukan ya dari UT,
dari UT mintanya huruf besar, huruf kecil, ada angka, mungkin ada simbol, itu harus dipenuhi ya. Jadi misal tidak sesuai dengan yang diminta UT, akun mahasiswa juga tidak akan bisa disimpan, format nama tidak valid. Coba dicek dulu ya. Yang pertama nama lengkap, nama ibu kandung, tempat lahir, dan passwordnya gitu. Gembok, ini Mas Gembok ya. Cara login Tuton gimana Kak? Cara login Tuton yang satu ini, kalau misal mahasiswa baru tentunya harus aktivasi ya, aktivasi tutorial online dulu. Nanti akan ada harus mengisi NIM, tanggal lahir, lalu email dan nomor HP. Setelah aktivasi nanti akan ada link di verifikasi dikirim ke email. Jadi diklik verifikasinya, lalu teman-teman akan mendapat username dan password untuk login di Tuton. Gitu. Kak Prasetya TF, kalau fresh graduate S1 non pendidikan mau daftar S1 PGSD bisa tidak? Pastikan Mas Prasetya itu sudah mengajar minimal 1 tahun di SD ya. Jika memang sudah ada setahun mengajar di SD, silahkan bisa daftar PGSD ya, masukkan SLTA gitu. Kak Bonoya 97, Kak saya waktu masukin data tempat lahir yang sesuai sama KTP nggak bisa, gimana ya Kak? Ini coba di refresh dulu Kak, gitu. Seharusnya bisa ya, gitu. Seharusnya bisa untuk memasukkan tempat lahir itu kan tinggal ketik aja sesuai KTP-nya gitu. RSY ya. Ini Kak, apakah untuk penggantian SKL ke ijazah dibatasi sampai tanggal berapa gitu ya? Jadi untuk calon mahasiswa baru yang mungkin sudah terlanjur dengan SKL, silahkan dipenuhi dulu SKL-nya. Nanti dari UT sendiri jika membutuhkan ijazah, fotokopi ijazah legalisir, nanti akan data pribadinya akan di datanya ibaratnya di DS gitu, berkas syarat, berkas ada yang kurang gitu. Nanti teman-teman bisa melengkapi sendiri di akun pendaftarannya masing-masing gitu. Jadi kalau saat ini masih bisa pakai SKL, silahkan gunakan SKL untuk mahasiswa baru yang memang belum memiliki ijazah gitu. Kak Adelia, apa tetap dapat almet Kak kalau full online? Iya, untuk full online semuanya untuk alma mater maupun tatap muka atau full online itu nanti beli sendiri ya Kak. Jadi itu biaya kuliah itu tidak dengan jas alma mater. Teman-teman bisa beli jas alma mater sendiri di TBO Karunika gitu ya.
Wah ini mantep nih, ada yang absen dari Prodi Manajemen, Prodi Hukum, Prodi Administrasi Bisnis. Mantap, sudah berhasil daftar ya teman-teman ya. Silahkan, ini sudah mulai berakhir nih sesi live Instagram kita. Silahkan teman-teman, ini coba ada lagi kak yang ingin ditanyakan. Mungkin kita beri waktu lagi, mungkin kurang lebih 1 atau 2 menit. Silahkan teman-teman tanya dulu. Kak Alfiah Adi Nugroho, Kak sistem informasi akreditasinya masih C ya. Coba Kak silahkan cek akreditasi program studi UT. Jadi nanti akreditasi UT memang akan berubah 5 tahun ke depan gitu Kak. Jadi jangan khawatir, semoga nanti akreditasi UT semakin baik gitu ya. Sudah baik ya? Oh mohon maaf, untuk sistem informasi sudah B Kak. Mohon maaf. Kak Deni Astuti, berarti nggak ada pilihan yang SIPAS penuh ya Kak? Nggak ada Kak, untuk SIPAS penuh itu nggak ada. Jadi hanya paket non tatap muka dan non paket. Ya Kak Bagas, terima kasih sudah membantu menjawab sistem informasi program studi sudah akreditasi B. Kak RM Lasjai, kalau kuliah di UT online, di UT online terus ya Kak? Ya bisa full online. Ya. Di UT belum ada ya Kak jurusan perawat. Untuk beli alma mater di TBO Karunika. Sudah? Ya. Baik teman-teman, terima kasih ya telah join di live Instagram UT Surakarta. Semoga teman-teman semuanya segera daftar di UT, karena ini kita pendaftaran sampai 8 Agustus saja. Gitu. Terima kasih.